Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada. Bagaimana cara menanggapi musibah yang Allah berikan kepada kita? Ingat, selama kita hidup, selama ruh ditanggung badan, maka musibah itu tetap Allah berikan kepada kita selama kita hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita ketika kita beribadah kepada Allah, keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah uji sampai mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mana kita sayangnya kepada Allah, sampai mana ibadah yang kita selalu kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah akan menghadirkan sebuah musibah cobaan kepada kita. Lalu ingat bahwa musibah itu akan mengangkat harkat derajat seseorang. Jadi nggak hanya sekedar ujian, tetapi Allah ingin mengangkat harkat derajatnya. Allah akan ingin meninggikan derajatnya di antara manusia-manusia yang lain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan memberikan sebuah ujian kepada seseorang kecuali dengan kesanggupannya sendiri. Allah memberikan kita ujian berarti kita sanggup dengan itu gitu. Kita bisa mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, apa yang Allah katakan kepada mereka? Wa idza qila taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Apabila dikatakan kepada orang-orang selalu bertakwa kepada Allah, orang-orang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah turunkan kepada kamu? Apa yang mereka katakan? Qalu khaira. Mereka mengatakan ini semuanya kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berbentuk ujian, keburukan dan kebaikan, semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar keburukan, tetapi kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayatnya ke-35, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya punya batas waktu. Kita punya umur, kita punya kekayaan, kita punya keluarga, sampai kapan itu pasti ada ajal, batas daripada kekeluargaan kita, daripada umur kita, daripada kehidupan ini semuanya ada batasnya. Walikulli matin ajal. Dan apabila datang ajal sesuatu itu kepada seseorang, maka nggak bisa dimundurkan dan nggak bisa dipercepat. Maka oleh sebab itu pasti ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu bagaimana musibah itu? Ada berbentuk kebaikan, ada berbentuk keburukan. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu itu baik daripada keburukan dan kebaikan. Masya Allah. Ingat, kebaikan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang kita miliki, kesenangan yang kita miliki, sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Munafiqun surah ke-63 ayatnya ke-9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kamu, anak-anak kamu menyebabkan kamu lalai daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, kata Allah. Maka oleh sebab itu selama kita hidup pasti ada ujian Allah berikan kepada kita. Nah, ketika Allah berikan ujian kepada kita, jangan pernah mengeluh. Jangan sampai kita mengupat. Jangan sampai kita mengatakan bahwa saya adalah makhluk yang paling hina, saya adalah makhluk yang paling durjana, sampai Allah akan menjatuhkan harkat martabat saya. Maka oleh sebab itu ujian yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi ujian itu adalah sebagai ingat untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai supaya kita selalu introspeksi diri, supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah.
dan Allah akan angkat derajat kita ketika kita sabar, istiqomah untuk selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita belajar kepada Nabi Ayub, bagaimana sebelumnya dia punya banyak harta, banyak anaknya, punya istrinya, banyak jamaah. Nah, ketika ada iblis la'natullahi alaih cemburu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menarik semua hartanya, memberikan penyakit sampai tetap dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan, kepayahan, pasti ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak akan berikan maksud kesusahan kepada kamu, tetapi Allah akan berikan kemudahan kepada kamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.